memperbaiki hubungan kita sesama manusia dengan cara apa? Minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Hidup tidak boleh keluar dari masjid ke masjid. Cuma itu langkah kita. Tak boleh keluar dari masjid. Kalau mau melihat orang yang paling dihormati di kampung itu, lihat siapa yang di masjid. Kalau merantau besok pergi kuliah, jangan cari mall, jangan cari tempat lain, cari masjid. Insya Allah antum dimuliakan oleh Allah. Jadi hari ini yang belum dolan-dolan, jalan-jalan, healing-healing ke masjid, maka healing-healinglah ke masjid. Karena masjid mendamaikan hati. Tidak satupun tokoh masyarakat, orang yang disegani, orang paling bahagia, kecuali ciri-cirinya sering ke masjid. Jadi selepas ini, kalau ingin punya ciri-ciri bahagia, maka sering-sering ke masjid. Satu, dalam masjid sebelum kita bertemu dengan Allah, maka kita ada punya pesan. Isra dan Mi'raj tidak hanya bisa diakal-akalin, tidak bisa diyakinin dengan akal yang tanpa iman. Maka dunia ini, adik-adikku, jam 3 nanti dikasih tahu guru, jam 9 wajib selesai, karena saya sudah berjanji tadi. Ada iman, ada akal, ada nafsu. Kita dalam hadis qudsi disebut, Allah titipkan akal, Allah titipkan nafsu. Ketiga akal diciptakan oleh Allah. Akal ditanya oleh Allah, oh akal, siapa engkau, siapa aku? Maka akal menjawab, engkau Tuhanku, aku hambamu. 2-3 kali ditanya, wahai akal, siapa engkau, siapa aku? Maka akal menjawab, engkau Tuhanku, aku hambamu. Ketika nafsu ditanya, maka ditanya oleh Allah, oh akal, siapa engkau, siapa aku? Apa kata nafsu? Engkau, aku. 2 ditanya Allah, hai nafsu, siapa engkau, siapa aku? Engkau, aku. 3 kali ditanya oleh Allah, oh nafsu, siapa engkau, siapa aku? Apa kata nafsu? Engkau, aku. Maka Allah ambil kemampuan nafsu, ditahan, diimsak, ditahan oleh Allah. Maka baru ditanya, oh nafsu, siapa engkau, siapa aku? Maka dijawab oleh nafsu, engkau Tuhanku, aku hambamu. Sebentar lagi Ramadan akan datang, momentum menahan. Kalau tak taubat, Allah tahan itu, Allah ambil itu. Kalau tak taubat, selagi ayah masih ada, selagi ibu masih ada, selagi keluarga masih ada, selagi bisa masih melihat, jangan sempat taubat kalau sudah ayah ibu kita sudah diambil Allah Subhanahu wa taala. Cari alasan agar kita kembali pada Allah. Mata tak taubat, jangan sempat matamu sudah dibutakan Allah baru taubat. Jangan sempat telinga sudah Allah tahan baru taubat. Jangan sempat kita sayang pada keluarga kita kalau mereka sudah tidak ada. Kalau hanya dengan menggunting rambut bisa membahagiakan orang tua, kalau hanya dengan berpakaian pergi ke masjid sholat jamaah membahagiakan orang tua, jangan tunggu kuliah juga bahagiakan orang tua. Belum tentu ada masa kuliah. Banyak orang, saya punya murid kelas 5 pesantren meninggal dunia, kelas 3 meninggal dunia. Yang kecil mati, yang besar mati, apalagi yang tua pasti mati. Yang sehat mati, yang sakit mati, apalagi yang sudah sekarat insya Allah mati. Maka dari itu semua yang hadir di sini mau hidupnya panjang atau tidak panjang? Panjangkan hidupmu dengan ilmumu. 1, perbaiki hubungan antum di sini. Jangan biarkan satupun yang tersakiti hatinya. 2, bagaimana caranya agar hubungan sebuah manusia penting? Hubungan kepada Allah juga penting. Saya tidak akan ceritakan perjalanan segera panjang. Nabi berjalan dari Masjidil Haram Masjidil Aqsa. Sebelum berangkat Masjidil Aqsa, beliau dibelah dadanya, diambil hatinya, dicuci ke air Zam-Zam berwajana emas. Lantas dibawa ke Masjidil Aqsa dengan kendaraan buruk namanya. Buruk itu warnanya putih, punya sayap kiri dan kanan. Lebih besar daripada kedelai, lebih kecil daripada kuda. Kalau dia berjalan, di mana dia letakkan kakinya, di mana matanya habis memandang, di mana dia letakkan nampak pandang langsung sampai.
Dia letakkan sampai, begitulah buruk, begitu kencangnya sampai Masjidil Aqsa. Beliau menjadi imam para arwah Nabi. Nabi disodorkan dua minuman, satu khamar, satu susu. Kemudian Nabi mengambil air susu, maka dikatakan malaikat Jibril, engkau telah benar wahai Sayyidul Anbiya. Lantas dibawa ke langit. Dari langit pertama 2, 3, 4, 5, 6, 7. Maka langit pertama ketemu nama Nabi Adam alaihissalam. Kedua Isa dan Yahya. Ketiga ketemu dengan Nabi Allah Yusuf alaihissalam. Keempat ketemu Nabi Allah Idris alaihissalam. Kemudian ketemu dengan Nabi Allah Harun. Ketemu dengan Allah Musa. Ketemu Nabi Allah Ibrahim alaihissalam. Maka sampai ke langit ke-7. Sampai langit 7 nampaklah Baitul Maqdis makmur sebelum ketemu dengan arasy Allah Subhanahu wa taala. Terakhir ceramah saya, ingat baik-baik ada Nabi Musa alaihissalam naik. Nabi Muhammad diambil pamannya, diambil istrinya, bukan beliau diam di bumi, tapi naik ke arasy Allah, dipanggil oleh Allah. Hari ini kalau antum punya masalah, jangan pastikan dirimu ada di bumi, datanglah kepada pemilik Allah. Orang yang datang kepada Allah dengan cara apa? Dengarkan baik-baik terakhir. Saat di arasnya Allah, maka berbicara dengan Allah. Apa berbicaranya? Itulah yang antum baca setiap sholat. Apa dia? At-tahiyatul mubarakatus salawatut thayyibatu lillah. Itu dialognya Allah dengan Nabi Muhammad. Jadi lagi sholat, jangan sempat main-main ketika tahiyat. At-tahiyatul, segala penghormatan, mubarakatuh, segala keberkahan, thayyibatun, segala kebaikan, lillah, untukmu ya Allah. Itu dialog Nabi Muhammad dengan Allah. Kemudian dijawab oleh Allah, assalamu alaika ayuhan nabi wa rahmatullah wa barakatuh. Allah jawab, keselamatan kepadamu wahai nabi, seluruh para nabi, wa rahmatullah, dan rahmat Allah, wa barakatuh, dan keberkahan bagi kalian. Lihat apa yang dikatakan nabi, dia tidak lupa kepada kita, anakku. Apa katanya? Assalamu alaina, keselamatan pada kami, wa ala ibadillah salihin, dan semua hamba-hambaku yang saleh, yang memperbaiki dirinya, disebut nabi namanya di arasy Allah Subhanahu wa taala. Wa ala ibadillah salihin, baru semua jutaan miliaran malaikat mengatakan sama-sama ikuti, asyhadu an la ilaha illallah. 1, 2, 3. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Semua mereka bersyahadat dan berselawat. Maka ada Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam kama shallaita ala sayyidina Ibrahim. Itu namanya salawat Ibrahimiyah yang ditambah oleh kakek kita Ibrahim alaihis salam. Nabi dikasih perintah 50 salat, turun, dicegat sama Nabi Musa. Musa ini nabi, pimpinannya Bani Israel. Bani Israel itu cerewet. Nabi Musa ditanya, pada disuruh untuk menyembelih hewan kurban, sapi warnanya kuning. Wah, sapi jantan betina. Kemudian ditanya warnanya apa? Warna kuning. Kuningnya muda atau tua? Yang banyak tanya itu disebut dengan Bani Israel. Jadi kalau ada banyak tanya, lah jelas benar-benar nanya aja leh. Itu Bani Israel tuh. Itulah ciri Bani Israel. Tapi kita harus bersyukur kepada Nabi Musa karena cerewetnya Nabi Musa. Nabi Muhammad, bayangkan, Nabi Muhammad turun 50, dikasih perintah sholat, turun. Ketemu Nabi Musa, Muhammad, berapa solat yang diagi? Apa dia? Solat berapa waktu? 50 waktu. Minta ke Allah diskon. Napati umatmu itu kecil, tidak mampu orang tu. Tidak mampu dia. Terus naiklah Muhammad, ketemu Allah, minta turunkan 5. Bayangkan, sampai 5. Berapa kali itu? 9 kali turun naik. Nabi marah tidak kepada Nabi Musa? Tidak, Nabi tidak marah. Nabi nggak komen. Nabi sami'na wa ta'na, tunduk pada senior. Jadi kalau kita mau sukses, tunduk pada orang yang lebih baik dari kita. Walau siapapun dia, tunduk. Nabi Muhammad walaupun Sayyidul Anbiya, Nabi Musa bukan Sayyidul Anbiya, tunduk pada senior. Kita kayaknya kalau ada orang negur kita, satu kali kita kerjakan, poi warna, ya pergi. Pada itu datang lagi, poi balik, kerjakan, pergi. Datang lagi, pergi orang, 4 kali kita tendang lagi. Nabi Muhammad
Muhammad 9 kali. Maka saat itu Nabi naik lagi ke atas, udah 5. Maka datang lagi kepada Nabi Musa. Disebut udah berapa? 5. Minta lagi. Apa kata Nabi Musa? Lah malu gue sama Allah. Allah katakan 5 itu sama padalahnya dengan 50 solat. Syukur kita kepada Nabi Musa alaihissalam. Andaikan dulu tidak dijegat sampai Musa, maka kita sholatnya 50 waktu. Bayangkan 24 jam bagi 50. Kocik-kocik sholat, kocik-kocik sholat, kocik-kocik sholat. Lah masuk sekolah setengah jam sholat. Alah tuh masuk les sholat, masuk les sholat mah. Bayangkan apa kerja kita? Sholat. Anak boy ke Pekanbaru, singgah dulu sampai singgah sholat. Pernah terbayang tidak? Bersyukur Isra Mi'raj. Kau nak pesawat, masuk pesawat, naik pesawat. Sekali setengah jam transit, sekali kodok. 50 sholat. Tak bayang tidak? Maka hari ini bersyukur kepada Allah. Sebab ada Nabi Musa. Maka hari ini anakku demi Allah kita tutuplah dengan doa. Tidak ada solusi terbaik dalam hidup kita kecuali sholat. Tidak ada solusi terbaik mencerdaskan akal pikiran kita sholat. Mau sukses kerjakan sholat. Badanku pur seluruh tubuh, sanak saudara tinggalkan jauh. Sekarang tiada tempat berteduh karena tak pernah sholat subuh. Badan sekarang sudah terkucur kaku di alam kubur. Jasad dan badan dipukul hancur karena tak pernah sholat zuhur. Dalam hidup awas kesasar agar terhindar dari yang mungkar. Jasad dan badan hangus terbakar karena tak pernah sholat asar. Saudara sahabat karib, jaga amanah bila dititip. Jasad dan badan menangis menjerit karena tak pernah sholat maghrib. Dalam kubur ular berbisa diberi nama ular sujah. Jasad badan menangis tersiksa karena tak pernah sholat isya. Tidak ada yang bisa kita kerjakan oleh sholat. Awalu ma yuhasibu bil sholat. Yang pertama kali dihisab adalah sholat. Siap memperbaiki sholat? Hadiah Isra Mi'raj ini sholat. Nah, sholat. Saya usia 36 tahun. Anak 2, istri 1. Istri saya orang Jakarta, Betawi. Saya tinggal di Pamulang. S1 saya di UIN Syarif Hidayatullah. S2 saya tesis di Pasca PTIQ. Sekarang saya S2 di Diniyah Pekanbaru. Saya hari ini duduk di depan Munah. Bukan karena pintar, bukan karena hebat, karena ingin taubat. Saya 9 tahun, 10 tahun di Jakarta. Saya dulu ingin jadi ustadz terkenal. Teman saya Ustadz Hilman Fauzi. Teman saya Ustadz Syam. Teman saya ustadz yang entertain. Saya keliling Indonesia dibawa ceramah oleh aksi cepat tanggap yang sekarang sudah tutup. Saya dibawa pakai helikopter kemana-mana. Saya berceramah, mendakwah. Dulu materi saya tentang orang tua. Sejak ayah saya meninggal dunia, susah untuk berdakwah tentang orang tua. 1 Juli 2019 orang tua kami meninggal dunia. Sekarang hanya tinggal ibu tercinta. Saya tinggal di kebun sawit di tengah pesantren Al-Kahfi Bangun Purba, berniat membahagiakan orang tua. Maka kalau kita bahagiakan orang tua kita, anak-anak kita kelak yang membahagiakan kita. Kalau hari ini kita mendoakan mereka, mereka akan mendoakan kita. Kalau bisa bahagiakanlah mereka selagi masih ada. Jangan pernah buat air mata mereka menangis. Kalau tak mampu membuat air mata mereka tercucur karena bahagia, tolong jangan buat mereka menetes air mata karena penderitaan yang ia rasa, karena tak ada obatnya sampai mati. Hari ini bersyukurlah yang punya ayah masih dititip, punya ibu masih dititip, guru-guru masih dititip. Saya sekarang ingin ditegur seorang ayah, tapi tak ada ayah itu lagi. Saya melihat tadi orang tua kami, Bapak Haji Syafri, saya melihat sosok ayah di sana.
Setiap guru-guru saya adalah ayah bagi saya. Setiap adik-adik adalah anak-anak saya, adik-adik saya. Maka dari itu kita tutup sama-sama. Doakan doa terbaik. Biarkan teman-temanmu, apa kata mereka bukan urusanmu. Kalau dia mau taubat artinya dia selamatkan dirinya. Kalau dia tidak taubat dia sengsarakan keluarganya dan dirinya. Hari ini keluarga kita masing-masing, rumah masing-masing, isi dompet masing-masing, masa depan masing-masing. Tapi pastikan dalam kemasing-masingan itu ada kebersamaan dalam mewujudkan kebahagiaan bersama keluarga. Amin ya rabbal alamin. Astaghfirullah Rabbal baraya. Astaghfirullah minal. Sama-sama. Astaghfirullah. Runduk kepala. Rabbal. Terangkan tangannya. Astaghfirullah minal. Anak-anakku rundukkan kepala, angkat tangannya. Astaghfirullah Rabbal. Selamatkan diri masing-masing. Kita sedang berdoa untuk ayah ibu kita. Rabbal baraya astaghfir minal. Yang sama-sama coba heningkan. Amin ya Allah. Amin ya Allah. Amin ya Allah. Alamin. Sama-sama. Amin ya Allah. Amin ya Allah ya Rabbal. Ya, sama-sama rundukkan kepala, heningkan tempat yang mulia ini. Sama-sama angkat tangannya, rundukkan kepala, pejamkan mata. Astagfirullahalazim. 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 Abaikan suara di kiri kananmu, temanmu nak. Selamatkan dirimu demi Allah. Kendalikan ucapan dan hatimu. Ya Allah. Astagfirullahalazim. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wahdahu wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Duhai Allah yang maha menata, duhai Allah yang maha menggenggam hati, akal, pikiran kami. Ya Allah, tidak ada yang tersembunyi di hadapan-Mu ya Allah. Engkau tahu siapa yang berbicara ini. Engkau tahu siapa yang mendengarkan ini. Engkau tahu siapa yang hadir ini. Ya Allah, kami dipertemukan dengan kebaikan. Terima kasih ya Allah, kami berikan kesempatan untuk sekolah menuntut ilmu. Betapa banyak orang yang tidak bisa sekolah. Terima kasih Allah, Engkau titip teman-teman yang baik ya Allah, guru-guru yang baik ya Allah. Terima kasih ya Allah, terima kasih Engkau masih titipkan kami ayah dan ibu. Terima kasih kendati ayah ibu kami salah satunya sudah tiada, tapi Engkau titipkan kami teman-teman yang baik ya Allah. Ya Allah, Engkau maha tahu kami belum jadi orang baik ya Allah. Kami belum jadi anak yang taat. Kami belum menutup aurat dengan sempurna ya Allah. Kami dustai isi hati kami ya Allah. Ya Allah, hari ini di Isra Mi'raj ini ya Allah, jadikan perubahan dalam hidup kami dengan sholat ya Allah. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, mampukan kami, pertemukan kami teman-teman orang, teman-teman yang membawa kami menuju bakti pada orang tua kami ya Allah. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, Engkau tahu usia kami sampai kapan ya Allah. Engkau tahu usia orang tua sampai kapan ya Allah. Sebelum bentar lagi Ramadan ya Allah. Biasanya sebelum Ramadan banyak orang yang berpulang ke rahmatullah ya Allah ya Rahman ya Rahim. Ya Allah ya Rahman, panjangkan usia ayah kami, usia ibu kami, usia kakek nenek kami ya Allah, usia kami ya Allah. Andaikan kami akan Engkau ambil sebelum Ramadan ini ya Allah, jadikan husnul khatimah ya Allah ya Rahman ya Rahim. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, dengan Isra Mi'raj ini Allah, mampukan kami dekat denganmu, dekat dengan orang-orang film kami, orang tua kami, ayah ibu kami, guru-guru kami ya Allah. Ya Allah, maafkan kami yang sudah sering melawan ayah ibu kami, melawan guru-guru kami ya Allah. Saat Isra Mi'raj ini hati kami senantiasa ya Allah, senantiasa digoda oleh syaitan laknatullah ya Allah.
Ya Allah, mampukan kami mendengarkan hati nurani kami. Ya Allah, mampukan kami jadi anak yang soleh, taat, berbakti pada mereka. Ya Allah, ya Allah, ya Rahman Rahim. Berikan kesempatan kepada kami berbakti mereka dengan prestasi kami. Tidak hanya prestasi juara, ya Allah, prestasi dengan solat kami, prestasi dengan akal budi kami, prestasi dengan akhlak kami. Ya Allah, mampukan kami mencium tangannya nanti selepas kami pulang, ya Allah, karena kami tahu tidak selamanya tangan itu bisa kami cium, ya Allah. Selamanya tidak bisa kami cium, ya Allah, mampukan kami rundukkan hati pikiran kami, mencium kening ayah ibu kami, mencium kening tangan orang tua kami, ya Allah, ya Rahman. Sebulan daripada Isra Mi'raj ini, ya Allah, mampukan kami, ringankan langkah kami mendengarkan azan di masjid, mampukan kami sholat di masjid, walau hanya dengan masbuk, walau hanya dengan tidak khusyuk seperti yang lainnya, ya Allah, ya Rahman, ya Rahim. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim. Engkau maha tahu anak-anak kami 600 orang yang hadir di sini. Allah, kalau jadikan di antara mereka kalau jadi ulama, ya Allah, kalau jadi ulama yang akan bergandeng tangan guru-gurunya menuju surga, ya Allah, karena yang akan bergandeng ayah ibunya ke surga, ya Allah. Hindari dari kami 600 orang ini akan menghardik kami, menjerumuskan kami ke dalam neraka-Mu, ya Allah. Jangan jadikan kami anak durhaka, jangan jadikan kami anak durhaka, ya Allah. Karuniakan kami ilmu yang manfaat, ya Allah, pendengaran yang manfaat, mata yang manfaat, ya Allah. Ya Allah, tiada daya, tiada upaya, ya Allah. Kami manusia yang hina, manusia yang penuh dosa, ya Allah. Ya Allah, jangan cabut nyawa ayah ibu kami sebelum kami membahagiakan mereka, ya Allah. Cabut nyawa ayah ibu kami sebelum kami membahagiakan mereka, ya Allah. Ya Allah, kalau orang tua kami sudah wafat, ya Allah, jadikan semua kebaikan kami fadilah bahagia buat mereka, ya Allah. Jangan biarkan mereka tersiksa dengan dosa kami, ya Allah. Kalau berat kami memberi penerangan di dalam alam kuburnya, jangan biarkan beliau menangis melihat kami, ya Allah. Rahim, taubatkan kami sekarang juga, hentikan sekarang juga kemaksiatan kami, ya Allah, sebelum Engkau mengambil kami, ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, ya Rahman Rahim. Tiada daya, tiada upaya. Aku doakan ayah ibumu. Ayah ibu ini sangat mencintaimu, nak. Dia lupa sholat, dia lupa mengingat Allah karena mencari harta untukmu agar engkau bisa bertukar pakaiannya, punya jajan tiap hari, berganti bukunya, berganti tas, berganti sepatunya, agar engkau tidak dihina, agar engkau tidak dikucilkan, agar engkau sukses, nak. Orang tua kita, orang tua yang boleh jadi pendidikannya tidak tinggi, yang berharap jangan sampai dia dihina seperti anak-anaknya dihina, seperti dia dihina dulu, ya Allah, ya Rahman, ya Rahim. Muliakan ayah ibu kami, sehatkan lahir batinnya. Andaikan dia sedang kerja, ya Allah, jaga perjalanannya, ya Allah.